Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya dan sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi informasi pembelajaran keempat. Nah, agar lebih semangat anak-anak, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Selamat bernyanyi. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, bagaimana semuanya sudah semangat? Ibu harap semuanya sudah semangat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi informasi telepon genggam. Nah, silahkan disimak ya teks berikut. Perkembangan telepon genggam. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Beliau melakukan penelitian tentang gelombang bunyi dan menemukan telepon. Saat itu, telepon hanya memiliki daya jangkau terbatas, yaitu sekitar 8 mil. Kemudian dilakukan penelitian hingga berhasil menemukan telepon dengan jarak yang semakin luas. Telepon dimanfaatkan oleh manusia untuk mengirimkan pesan suara. Pesan berupa tulisan pada saat itu dikirimkan melalui surat dan telegraf. Berkomunikasi dengan telepon dapat dilakukan ke berbagai penjuru negara karena telepon menggunakan satelit. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan telepon menjadi dapat diterima secara cepat dan langsung. Telepon genggam pertama kali dikeluarkan pada tahun 1973. Saat itu, Cooper menemukan telepon genggam dengan berat 0,8 kg. Telepon mengalami perkembangan pada tahun 1990. Ditemukan generasi kedua. Telepon ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan. Ukuran lebih kecil dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Tidak berhenti pada perkembangan generasi kedua, telepon berkembang ke generasi ketiga. Telepon genggam generasi ketiga ini disebut juga 3G. Pada teknologi 3G, penggunaan dapat mengakses internet melalui telepon genggam. Telepon genggam keempat yaitu 4G. Telepon genggam generasi ini banyak digunakan oleh masyarakat karena memiliki keunggulan. Keunggulan tersebut yaitu kecepatan tinggi, kualitas suara baik, Kemudian dan pada jangkauan saat luas. ini kita dapat menggunakan telepon genggam untuk panggilan suara, panggilan telepon, dan juga mengirim pesan ke siapapun. Nah, Ibu mau tahu nih bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan telepon genggam dari zaman dahulu hingga saat ini. Apa yang kalian rasakan ketika menggunakan telepon genggam pada saat ini? Apakah lebih mudah atau lebih sulit dari sebelumnya? Silahkan kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian tentang perkembangan telepon genggam. Selanjutnya silahkan perhatikan teks berikut. Mari membaca bersama-sama ya anak-anak. Nah, di sini ada teks bacaan yaitu tentang Siska mendapatkan tugas kelompok untuk membuat alat peraga untuk mempelajari keliling bangun datar. Teman sekelompok Siska adalah Lia, Asri, Danu, Edo, dan Susi. Mereka membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Pada hari yang telah ditentukan, mereka datang ke rumah Siska dan mengerjakan tugas tersebut. Mereka membawa peralatan sesuai kesepakatan. Mereka pun mengerjakan tugas dengan senang hati. Siska dan Danu menggambar bangun datar. Sari dan Edo menjiplak gambar yang dibuat Siska dan Danu. Sari menggunting dan Susi membuat penjelasan gambar. Siska dan Danu adalah anak yang pandai menggambar. Sari dan Edo kurang pandai dalam menggambar. Sari adalah anak yang teliti, sedangkan Sari adalah anak yang pandai menyusun kata dan tulisan yang paling bagus di antara mereka. Dalam perbedaan kemampuan, mereka saling melengkapi dan bekerja sama. Mereka mengutamakan kepentingan bersama, dengan demikian pekerjaan akan menjadi mudah dan cepat selesai. Setiap orang dianugerahkan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai menggambar, ada yang tulisannya bagus, ada yang tulisannya kurang bagus, ada yang cermat dalam menggunting, dan sebagainya. Tuhan menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah kekurangan dan kelebihan supaya manusia dapat melengkapi satu sama lain. Mungkin kekurangan kita menjadi kelebihan teman kita. Sebaliknya, kelebihan kita adalah kekurangan teman kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bekerja sama dan tidak boleh saling merendahkan. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di dalam teks tersebut dijelaskan berbagai macam keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang berbeda. Ibu ingin kalian membuat tabel tentang kemampuan atau keahlian teman yang dekat dengan rumah kalian, teman sekelas kalian. Nah, misalnya contohnya seperti tadi, ada Lia dan Asri yang pandai menggambar, ada juga Edo. Nah, misalnya kalian punya teman namanya Dina. Dina itu sangat pandai dalam berbicara dan juga sangat rajin ke sekolah. Misalnya seperti itu. Nanti contoh tabelnya akan Ibu share di grup dan kalian akan membuat tabel seperti itu di dalam buku tulis kalian. Mengerti? Silahkan dikerjakan ya. Baiklah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi informasi telepon genggam dan juga beberapa kemampuan yang dimiliki setiap individu. Setiap individu memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Jadi, saling melengkapi dan bekerja sama. Begitu ya anak-anak. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini ya anak-anak. Kita akan bertemu kembali pada hari Rabu besok. Sampai jumpa. Assalamualaikum.